Amazing. Pada saat itu setelah Haikap tidak sengaja mengetahui cara memfungsikan mata naga, dia langsung memberitahu teman-temannya. Mereka semua terkagum tatkala mengetahui gambar spesies naga yang belum mereka ketahui, serta simbol dan huruf dari bahasa yang juga tidak mereka ketahui. Pada gambar tersebut ternyata juga ada sebuah peta yang menggambarkan wilayah yang berada di luar perbatasan desa Berg. There are maps we have. It's incredible. This Dragon Eye. This is proof. Keesokan harinya Haikap pun langsung mempresentasikan mata naga di depan para dewan desa Berg. Di sana dia menjelaskan semua hal yang muncul dari mata naga. Tujuan Haikap kala itu ialah untuk meminta izin kepada dewan agar dia dan teman-temannya diperbolehkan untuk mengungkapkan semua hal yang digambarkan oleh mata naga di luar perbatasan Berg. Dari mulai spesies naga hingga lahan baru yang dapat mereka garap sehingga sumber dayanya dapat mereka manfaatkan. Namun kala itu Spite Loud dan Sven yang sudah bisa bicara adalah orang yang tidak setuju dengan keinginan Haikap. Menurutnya, hal yang Haikap lakukan sangatlah berbahaya karena daerah tersebut tidak mereka kenali sehingga kemungkinan dapat menyebabkan peperangan jika bertemu orang yang tidak mereka ketahui sama sekali. Mendengar hal tersebut, Haikap langsung pundung karena tidak diizinkan. Namun ternyata pandangan Stoik berbeda dengan para dewan. Dia langsung membuat keputusan yang memperbolehkan Haikap bersama teman-temannya pergi keluar perbatasan untuk meneliti mata naga. Karena di samping resiko yang akan Haikap dan desa Berg terima, jika Haikap berhasil, semua yang Haikap peroleh akan sangat berguna bagi desa Berg. Keputusan dewan pun memperoleh hasil yang mana Haikap diizinkan untuk pergi keluar perbatasan, namun mereka mewanti-wanti Haikap untuk cepat pulang jika tiba-tiba terjadi masalah. Best get out of here before all this nostalgia wears off and he changes his mind. Dengan riang gembira, Haikap langsung pergi, lalu petualangan baru Haikap dan teman-temannya pun dimulai. Di awal perjalanan, mereka harus menembus sebuah awan hitam. Mereka menyadari jika awan tersebut adalah sebuah perbatasan antara wilayah Berg dan wilayah luar. Untuk itu, di tengah derasnya hujan, Haikap meminta teman-temannya untuk lekas menambah kecepatan karena saat itu dia melihat sebuah cahaya di antara awan hitam. Everybody, fly to the light. Lalu mereka berhasil melewati awan hitam. Mereka pun akhirnya sampai di lahan baru yang tidak mereka kenali. Semua orang kegirangan kala itu. Kemudian Haikap dan teman-temannya memutuskan untuk menepi ke pulau terdekat karena semua orang dan juga naga sudah sangat kelelahan. Di saat sampai di pulau tersebut, ternyata rasa lelah mereka langsung hilang karena suasana pulau yang memanjakan mata sangatlah berbeda dengan keadaan desa Berg. Berg? What's that? I forgot. Snowtlot kala itu juga memperlihatkan temuan barunya yang dia sebut sebagai Jail Monstrous Nightmare. Hingga malam pun tiba. Lalu Haikap beserta teman-temannya memutuskan untuk bermalam di sana. Pada pagi hari, Haikap terbangun karena terdengar suara aneh. Namun di saat dia membangunkan Astrid untuk memastikan apa dia juga mendengar suara tersebut, ternyata suara itu langsung menghilang. Hal yang tidak terduga terjadi di mana para naga tiba-tiba menghilang yang membuat semua orang menjadi panik. Untuk itu, Haikap dan teman-temannya memutuskan masuk ke hutan untuk mencari para naga. Nothing. I don't get it. Where would they go? Kali itu dari balik semak-semak tiba-tiba muncul Toothless yang langsung memperlihatkan gelagat meminta Haikap untuk mengikutinya. Haikap yang menyadari hal tersebut langsung menunggangi Toothless dan meminta teman-temannya untuk menunggu selagi dia memeriksa tempat yang Toothless tunjukkan. Namun di saat terbang, Haikap melihat ada seekor Thunder Drum liar mengikuti teman-temannya. Haikap pun lekas meminta Toothless untuk kembali turun ke bawah, sehingga dia berhasil menghentikan Thunder Drum yang menyerang teman-temannya. Lalu disebabkan kejadian tersebut, teman-teman Haikap tidak mau lagi ditinggalkan oleh Haikap karena mereka tidak memiliki naga, bahkan senjata apapun jika ada naga liar kembali menyerang. Untuk itu mereka pun memutuskan untuk mengikuti Toothless dengan berjalan bersama-sama. Hingga kemudian mereka sampai di sebuah tumpukan tengkorak yang ternyata itu adalah tengkorak naga. Semua orang pun panik mengkhawatirkan naga mereka. They are weirdly shaped white rocks. Dragon bones. What is this stuff? No idea. Mereka lekas lari mengikuti Toothless yang masuk ke sebuah lembah. Di sana ternyata naga mereka beserta naga liar yang lain sudah terkapar karena sebuah benda keras yang menyelimuti tubuh mereka. Di saat semua orang membahas benda keras yang menjebak naga mereka, tiba-tiba dari atas datang seekor naga besar. Saat itu Haikap dan teman-temannya bersembunyi tatkala naga tersebut mengambil salah satu naga yang dijebak.
Haikap saat itu memegangi Toothless yang terpengaruh oleh suara yang ternyata itu dikeluarkan oleh naga tersebut. Setelah naga tersebut pergi, semua orang menyadari jika naga tersebut memang memanggil semua naga di sekitar pulau dengan suara, lalu menjebak dengan tembakannya yang dapat mengeras. Fishleg juga memberi nama naga tersebut Songwing, namun si kembar tidak setuju dan memilih untuk menamainya Dead Song. Stormfly! Setelah itu teman-teman Haikap menghampiri naga mereka lalu mencoba untuk menghancurkan benda yang menjebaknya. Namun tiba-tiba Dead Song kembali dan Toothless yang melihatnya langsung naik ke sebuah batu untuk melawannya. Sayangnya Toothless harus terkena tembakan Dead Song lalu terjebak. Haikap kala itu langsung meminta teman-temannya yang sedang bersembunyi untuk cepat-cepat melepaskan naga mereka masing-masing. Dead Song yang melihat hal tersebut langsung menembakkan cairan ke arah teman-teman Haikap sehingga mereka pun ikut terjebak. Hingga kemudian Haikap juga sudah dibidik oleh Dead Song. Kemudian Astrid menyelamatkan Haikap dengan cara mengorbankan dirinya. Haikap pun langsung kabur keluar lembah untuk menyusun kembali rencana penyelamatan. Namun di luar lembah, ternyata dia bertemu Thunderdrum liar yang sebelumnya menyerang teman-teman Haikap. Thunderdrum langsung menyerang Haikap. Lalu tidak lama dari situ, Dead Song yang mengejar Haikap ternyata datang. Thunderdrum yang menyadarinya langsung menyerang Dead Song, namun ternyata dia dapat dikalahkan dengan mudah. Haikap kala itu langsung menyelamatkan Thunderdrum liar. Kemudian dia mencoba menunggangi Thunderdrum liar tersebut. I said I'm trying to help the both of us. Don't you listen? Namun ternyata di kala terbang, Thunderdrum liar langsung memberontak sehingga mereka pun terjatuh. Haikap saat itu juga menyadari jika Thunderdrum adalah naga yang paling efektif berhadapan dengan Dead Song. Karena memang Thunderdrum hampir tidak bisa mendengar sehingga dia tidak akan mungkin terpengaruh oleh Dead Song. Haikap pun langsung mencoba menjinakkan Thunderdrum liar tersebut. Singkat cerita, Thunderdrum ternyata dapat dijinakkan. Haikap kala itu langsung kembali ke lembah untuk mencari cara menghancurkan cairan Dead Song yang mengeras. Percobaan pertama yang melemparkan si kembar dari atas gagal. Lalu kemudian Haikap mencoba sesuatu di mana dia melumuri cairan Dead Song yang mengeras dengan gel Monstrous Nightmare. What are you doing, Hiccup? Just trust me, Snotlout. Says the man. Namun di saat Haikap akan menembakkannya, tiba-tiba Dead Song datang. Dia pun lekas menunggangi Thunderdrum lalu mencoba melawannya. Hingga kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk membakar gel Monstrous Nightmare dengan percikan api yang berasal dari perisai customnya. It's working! Ternyata hal tersebut berhasil. Haikap pun lekas menunggangi Toothless. Mereka langsung bekerja sama dengan Thunderdrum untuk menghadapi Dead Song. Let's relocate this guy permanently. Kala itu Haikap menemukan cara di mana dia menyebak Dead Song di sebuah gua. Dia pun langsung mengarahkan Dead Song masuk ke sebuah gua. Okay, bud, get us out of here. Lalu di saat dia keluar, Thunderdrum yang mengerti rencana Haikap langsung menembak bongkahan batu sehingga pintu gua tertutup dan Dead Song terjebak di dalam. Kala itu teman-teman Haikap yang sudah mendapatkan naganya masing-masing menghampiri Haikap. Mereka juga membawa anak Thunderdrum yang ternyata sebelumnya dia juga terjebak oleh cairan Dead Song. Lalu kemudian Haikap dan teman-temannya memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Haikap saat itu sempat meminta maaf kepada teman-temannya karena membuat mereka dalam bahaya. Dia juga bilang agar mereka pulang karena perjalanan di depan belum tentu akan aman. Namun Astrid, Snotlout, dan yang lainnya ternyata sangat senang dengan kejadian tersebut. Mereka bilang jika sudah lama mereka tidak berpetualang bersama dan menghadapi hal berbahaya bersama. Astrid pun memutuskan jika mereka harus memiliki markas yang aman di wilayah baru ini karena tidak mungkin jika mereka bergerak nomaden ke sana kemari. Lalu mereka pun mulai terbang mengunjungi setiap pulau. Oh, this island is beautiful. Focus. All right, we need to find an island that's safe, secure, and happy. Pencarian mencari spot terbaik untuk markas ternyata tidak mudah. Kali itu mereka menemukan pulau yang terdapat banyak Whispering Dead. Bahkan mereka juga sempat dikejar-kejar oleh babi hutan saat mereka memeriksa sebuah pulau. Location is great. It's perfect. Yeah, too
Singkat cerita, setelah pencarian yang panjang, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau yang sempurna. Kala itu di saat Haikap meminta mereka berpencar untuk mencari air dan makan, teman-teman Haikap malah sibuk berdiskusi mengenai desain dari markas yang akan mereka bangun. Look, Meat Lug and I had some thoughts. Everyone stop. I don't see it. Me neither. See what? Haikap yang sedikit geram langsung meminta Toothless sedikit menembakkan plasmanya ke desain Snoutloud sehingga mereka pun memperhatikan Haikap. Lalu Haikap yang sudah mendapatkan perhatian langsung berbicara jika masalah mengenai desain pos pengawas akan dibicarakan besok pagi, dan sekarang mereka harus mempersiapkan air dan makanan. Lalu tidak terasa malam pun tiba. Dikala mereka sedang tidur, tiba-tiba Tafnat terbangun karena mendengar suara naga. What was that? Kala itu Tafnat langsung berjalan ke sumber suara untuk memastikannya. Namun ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hanya terdapat seekor ayam yang berhasil Tafnat tangkap. Hello, breakfast. Akan tetapi dari belakang Tafnat muncul naga yang begitu besar sampai membuat Tafnat lari ketakutan hingga teman-temannya pun bangun. Chicken, roaring. Dengan terbata-bata, Tafnat memberitahu jika dia menemukan naga yang sangat besar dan sangat mengancam. Haikap dan yang lainnya pun langsung meminta Tafnat menunjukkan naga tersebut. Di saat Tafnat sampai di tempat dia melihat naga tersebut, ternyata keberadaan naga besar sudah tidak ada. Teman-temannya pun menyimpulkan jika Tafnat berbohong dan berhalusinasi. Keesokan harinya, Astrid, Snoutloud, dan Fishleg mulai kembali cekcok menentukan desain pos yang akan dibangun. Haikap pun mempunyai ide untuk melerai cekcok tersebut, di mana mereka harus membuat terlebih dahulu desainnya. Lalu kemudian, si kembar akan menjadi juri untuk menentukan desain mana yang dipilih. Come up with a design that we each think is the best, and then we'll vote. Oh, you can run, but you can't hide. Di lain sisi, Tafnat yang kesal karena disebut halusinasi langsung meminta Rafnat untuk menemaninya membuktikan keberadaan naga besar. Kala itu Rafnat pun mau tidak mau menemani saudaranya karena dia bilang jika naga besar tersebut memang tidak ada, dia akan menerima semua permintaan Rafnat. Ruff, Duff, wait up! How about a cup? Singkat cerita, Haikap malah ikut menemani si kembar yang mencari naga besar. Kala itu mereka terbang hingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan malam dan Tafnat pun mulai mengantuk. Namun tak disangka, di saat mereka akan pulang, ternyata naga besar yang Tafnat maksud muncul di depan mereka. Kala itu Haikap dan Rafnat langsung terkejut melihat naga besar tersebut ternyata asli. See you in Valhalla. Si kembar pun tiba-tiba melakukan ritual Viking sebelum peperangan. Lalu mereka bergerak maju menerjang naga besar. What in the name of... If this is Valhalla, Haikap kala itu kembali terkejut. Ternyata naga besar tersebut adalah sekumpulan naga kecil yang bergerak berkelompok, mengikuti naga putih kecil yang adalah pemimpinnya, membentuk seekor naga besar. Kemudian Tafnat pun menangkap sang pemimpin, sehingga naga kecil lainnya langsung terpecah. Di saat si kembar membawa sang pemimpin ke markas, semua orang terkejut melihat jenis naga baru tersebut. Fishleg menamainya Night Terror, karena memang naga tersebut adalah nokturnal dan bentukannya sama seperti Terrible Terror. Tafnat juga memberi nama Smidfag untuk sang pemimpin. Namun ada satu hal yang memberi Haikap tidak enak hati melihat Smidfag sangat memberontak seakan-akan mengkhawatirkan kawanannya. Di saat itu juga terdengar suara kericuhan. Di saat Haikap beserta teman-temannya mengecek sumber keributan tersebut, ternyata kawanan Chengwing sedang memburu Night Terror. Haikap dan teman-temannya langsung mencoba mengusir Chengwing, namun ternyata Chengwing malah semakin banyak. Dari situ mereka pun menyadari jika kelompok Night Terror membentuk naga besar ialah cara untuk menakut-nakuti naga predator, dan mereka tidak akan bisa membentuk naga besar tanpa Smidfag. Untuk itu Haikap pun lekas kembali ke markas dan melepaskan Smidfag. Di saat Smidfag terbebas, dia sempat meraung yang seakan-akan memarahi Haikap. You leave our Smidvarg alone. Smidfag yang datang ke tempat kawanannya langsung memberi aba-aba untuk membentuk naga besar. Saat itu juga Chengwing langsung kabur tatkala melihat naga besar tersebut.
Keesokan harinya, Haikap pun memiliki ide tentang desain pos pengawas. Haikap kala itu memberitahu jika pos pengawas akan ada 4 sudut, dan setiap sudut akan dibentuk sesuai desain Ashrid, Snoutload, dan Fishleg. Lalu yang terakhir, di pos 4 Haikap memutuskan untuk membangun sebuah pos khusus untuk Night Terror. Karena menurut Haikap, mereka harus berbagi dengan Night Terror jika memang ingin membangun markas di pulau tersebut. Night Terror yang senang dibuatkan tempat oleh Haikap langsung membentuk sketsa Toothless. Lalu setelahnya, film pun selesai. What? Oh, Smidvarg!